Lanjut lagi ke desain data. Tujuan desain data adalah desain data menerjemahkan objek data yang didefinisikan sebagai bagian dari model analisis. Desain data ini mengacu kepada struktur data pada tingkat komponen perangkat lunak. Data strukturnya seperti apa? Kemudian, arsitektur basis data yang memungkinkan pada tingkat aplikasi. Ini setelah dibuat arsitekturnya yang memungkinkan untuk tingkat aplikasi itu seperti apa. Hal ini berfokus pada representasi struktur data yang secara langsung diakses oleh satu atau lebih komponen perangkat lunak. Representasi daripada data itu seperti apa, kemudian diaksesnya seperti apa, oleh komponen perangkat lunaknya seperti apa. Tantangannya adalah untuk menyimpan dan mengambil data sedemikian rupa sehingga informasi yang berguna dapat diekstraksi dari lingkungan data. Kualitas data adalah perbedaan antara gunaan data dan tempat pembuangan data. Itu yang terpenting. Kemudian, prinsip daripada desain data adalah analisis sistematis, prinsip-prinsip yang diterapkan untuk fungsi dan perilaku juga harus diterapkan pada data. Semua struktur data dan operasi yang dilakukan pada masing-masing harus diidentifikasi. Strukturnya seperti apa, datanya seperti apa, kemudian dari data yang sudah kita buat, datanya itu harus efisien benar-benar digunakan. Operasi apa saja sih yang digunakan untuk mengambil data, meload data, view data, report data, dan lain sebagainya. Mekanisme untuk mendefinisikan konten dari setiap objek data harus ditetapkan dan digunakan untuk menentukan data dan operasi yang diterapkan untuk itu. Mekanismenya untuk mendefinisikan konten seperti apa dari objek data tersebut harus ditetapkan dan digunakan untuk menentukan data dan operasi yang diterapkan untuk itu. Kontennya apa, dari konten tersebut ditampilkan datanya apa, operasinya apa. Keputusan desain data tingkat rendah ditunda sampai terlambat dalam proses desain. Jadi sebelum proses desain baru ditentukanlah konsep keputusan desain data yang tingkat rendahnya. Representasi dari struktur data harus diketahui hanya kepada modul yang harus menggunakan langsung dari data yang terdapat dalam struktur. Modul-modul apa saja yang menggunakan tersebut. Data tersebut itu, kalau data tersebut tidak digunakan oleh modul apapun ya lebih baik dibuang. Sebuah library struktur data atau perpustakaan struktur data yang berguna dan operasi yang dapat diterapkan untuk mereka harus dikembangkan. Library-nya atau perpustakaan library-nya itu harus diciptakan. Bagaimana mengakses datanya tersebut, kemudian bagaimana meloadnya, merekayasanya, mengeditnya, mengupdate-nya, dan lain sebagainya itu harus dibuat. Bahasa pemrograman perangkat lunak harus mendukung spesifikasi dan realisasi tipe data abstrak. Ini bahasa pemrogramannya harus mendukung data tersebut sehingga sesuai dengan tipe data abstrak yang kita buat. Gaya arsitektur perangkat lunak. Nah, ini secara umum bentuk arsitektur rumah itu seperti ini, rumah Amerika bentuknya seperti ini. Ya, tergantung tiap arsitektur rumah itu tentu saja berbeda-beda, tapi kalau yang Amerika itu seperti ini. Kemudian gaya arsitektur itu setiap gaya menggambarkan kategori sistem yang mencakup satu set komponen seperti basis data atau database, modul komputasinya, perhitungannya seperti apa, yang melakukan fungsi yang diperlukan oleh sistem. Satu set konektor yang memungkinkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara komponen. Ada komponennya, kemudian ada konektornya, itu yang terpenting. Kendala yang menentukan bagaimana komponen dapat diintegrasikan untuk membentuk sistem. Ini ditentukan. Kemudian model semantik yang memungkinkan seorang desainer untuk memahami sifat keseluruhan dari suatu sistem dengan menganalisis sifat-sifat yang mengetahui dari bagian-bagian penyusunan. Itu yang arsitektur mencakup cakupannya, yaitu arsitektur berpusat pada data, arsitektur aliran data, call and return arsitektur. Jadi kalau kita menggunakan suatu perintah, outputnya apa? Kita panggil perintah A,
outputnya apa, perintah B, outputnya apa. Kemudian arsitektur berorientasi objek, bentuk dari arsitektur jika kita menggunakan Object Oriented Programming atau OOP. Atau kita gunakan arsitektur berlapis, lapisan layer-layernya. Dalam artian contohnya kita menggunakan ada level admin, ada level user, ada level guest, dan sebagainya. Itu arsitektur berlapis. Gaya arsitektur software itu perangkat lunak yang dibangun untuk sistem berbasis komputer menunjukkan salah satu dari banyak gaya arsitektur. Setiap gaya menggambarkan kategori sistem yang mencakup daripada satu set tipe komponen yang melakukan fungsi yang diperlukan oleh sistem. Satu set konektor, panggilan subrutin, panggilan prosedur jarak jauh, aliran data, soket, dan lain sebagainya yang memungkinkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara komponen. Klik kanan, klik kiri, klik double, dan lain sebagainya. Kendala semantik yang mendefinisikan bagaimana komponen dapat diintegrasikan untuk membentuk sistem. Tata letak topologi komponen yang menunjukkan hubungan timbal baliknya. Nah, ini taksomoni dari gaya daripada arsitektur independent komponen. Contohnya ada satu komponen di dalam sistem software. Ini ada bagian communication software mengacu kepada client atau server, ataupun kita menggunakan communication-nya peer-to-peer. Peer-to-peer itu artinya jaringannya secara langsung antara beberapa user. Kalau client server berarti ada kliennya, pengguna, ada servernya atau sentralnya. Kita mengacu ke event system, implicit invocation atau explicit invocation. Sistem event ini katakanlah jika kita mengklik kiri satu modul, apa yang terjadi? Ataukah explicit invocation secara tidak langsung trigger yang lainnya. Ada lagi di sini mengacu ke data flow, aliran data secara berurutan ataupun menggunakan paralel, pipe and filter, batch sequential. Ini data flow-nya secara alirannya itu berurut atau juga dengan menggunakan pipelining, artinya itu paralel. Data centernya, pusat datanya dalam bentuk repository ataupun dalam bentuk blackboard. Repository itu datanya tersimpan, bisa digunakan, numpuk-numpuk, dan lain sebagainya. Blackboard, data centernya, ada beberapa data yang bisa dihilangkan. Virtual machine dalam bentuk interpreter atau juga menggunakan role-based system. Virtual machine contohnya bahasa pemrograman Java, hanya apakah yang berfungsi sebagai interpreter ataukah sistem yang berbasis aturan. Call and return, kita memanggil program kemudian menghasilkan sesuatu. Di sini dijelaskan mengenai main program dan juga subroutine-nya, atau bukan juga menggunakan remote procedure call. Remote procedure call ini maksudnya kita menjalankan perintah tersebut dijalankan oleh di tempat lain melalui jaringan, diterima balik, hasilnya ditampilkan ke kita. Atau di dalam bentuk layer. Umpamanya kita menampilkan user yang ada, kalau kita menampilkan dalam bentuk layar, hanya kita menampilkan member grupnya saja. Tapi kalau usernya itu dalam bentuk admin, dia bisa menampilkan semua user. Dalam bentuk object oriented, jadi menggunakan bahasa pemrograman OOP, berorientasi objek. Arsitektur berbasis data terpusat seperti ini, data store, repository, or blackboard disimpan, ada client server, client software, client software. Ini arsitektur data center. Datanya disimpan di server, kemudian client hanya mengakses data tersebut. Datanya tidak hanya dalam bentuk database, tapi juga dalam bentuk data lain, gambar, video, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi data flow style, bentuknya yang sequential. Ini validate, sort, update, report. Ini yang sifatnya sequential. Gaya aliran daya mencakup pada memiliki tujuan modifikasi. Ditandai dengan melihat sistem sebagai serangkaian transformasi pada potongan data input yang berurutan.
Data memasuki sistem dan kemudian mengalir melalui komponen satu persatu sampai mereka ditugaskan untuk output atau penyimpanan data. Gaya sequential batch sequential style adalah langkah-langkah pemrosesan adalah komponen yang independen. Proses-prosesnya itu bekerja secara berurut, tapi proses komponen tersebut independen. Setiap langkah berjalan sampai selesai sebelum langkah berikutnya dimulai. Satu-satu langkahnya sudah selesai dijalankan. Gaya pipa dan pipe and filter menekankan transformasi inkremental data oleh komponen yang berurutan secara paralel. Filter secara bertahap mengubah data masuk dan keluar melalui aliran. Filter menggunakan sedikit informasi kontekstual dan tidak mempertahankan keadaan antara instantiation. Pipe tersebut itu stateless dan hanya ada untuk memindahkan data di antara filter. Dipindahkan datanya. Pipe and filter. Keuntungan memiliki desain yang sederhana dalam cara yang terbatas di mana komponen berinteraksi dengan lingkungan. Terdiri dari tidak kurang dari pembangunan bagian-bagiannya. Kemudian menyederhanakan penggunaan kembali dan pemeliharaan, lebih mudah digunakan kembali dan juga untuk maintenance-nya, karena sudah jelas. Mudah dibuat menjadi eksekusi paralel dan atau terdistribusi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Kekurangannya secara implisit mendorong mentalitas batch sehingga aplikasi interaktif sulit dibuat dalam gaya ini. Kadang-kadang interaktif kan mesti di cara paralel pemrosesan yang dengan menggunakan data pipe and filter. Memesan filter mungkin sulit dipertahankan sehingga filter tidak dapat berinteraksi secara kooperatif untuk memecahkan masalah. Kadang-kadang menunjukkan kinerja yang buruk. Filter biasanya memaksa menyebut data representasi paling umum, biasanya alirannya itu dalam bentuk aksi. Filter mungkin membutuhkan buffer tanpa batas jika mereka tidak dapat mulai memproduksi output sampai mereka menerima semua input. Setiap filter beroperasi sebagai proses atau prosedur panggilan terpisah sehingga menimbulkan biaya overhead di dalam pengaturan dan juga waktu take down. Nah, ini keuntungan dan kekurangan dari pipe and filter. Kemudian data flash gunakan gaya ini ketika masuk akal untuk melihat sistem Anda sebagai salah satu yang menghasilkan output yang mudah diidentifikasikan dan didefinisikan dengan baik. Keluaran harus merupakan hasil langsung dari mentransformasikan secara berurutan input yang mudah diidentifikasi secara jelas dengan cara yang tidak tergantung waktu. Nah, ini yang kalau sistemnya mudah diidentifikasi dengan baik. Kemudian bentuk dari data flow arsitektur kira-kira seperti ini. Nah, ini yang batch sequential, filter. Kemudian yang pipe and filter seperti ini, filter masuk ke pipe, filter. Nah, ini datanya. Ini arsitektur dari data flow. Call and return style memiliki tujuan modifikasi dan skalabilitas. Telah menjadi arsitektur dominan sejak awal pengembangan perangkat lunak. Kemudian program utama dan gaya dan subrutinnya. Mengurai program secara iris menjadi potongan-potongan kecil, yaitu dikatakan sebagai modul. Biasanya memiliki satu utas kontrol yang berjalan melalui berbagai komponen dalam hierarki. Panggilannya prosedur jarak jauh, remote procedure call, RPC. Nah, ini ada bentuk dari call and return style itu dari salah satu bentuknya adalah RPC. Terdiri dari program utama dan sistem sistem subrutin yang diurutkan menjadi bagian-bagian yang ada di komputer yang terhubung melalui jaringan. Berusaha keras untuk meningkatkan kinerja dengan mendistribusikan komputasi dan memanfaatkan banyak prosesor, sehingga menghasilkan waktu komunikasi yang terbatas antara panggilan subrutin dan respon. Maksudnya itu yang lebih cepat untuk prosesnya. Jadi RPC-nya tersebut dipecah gitu ya. Itu bisa dipanggil dengan terpisah-pisah. Biasanya itu RPC itu mengacu kepada
Remote Procedure Call atau RPC itu mengacu kepada pemrograman di dalam jaringan. Programnya jalan di jaringan, setelah selesai dibalikin lagi. Sistem data berorientasi objek atau abstrak menekankan bundling data dan cara memanipulasi dan mengakses datanya. Datanya itu terbentuk dalam satu bundling. Contohnya data kursi mencakup pada buatan mana, bahannya dari mana, warnanya apa, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengakses data tersebut? Kita panggil kursi, kursinya objeknya kita panggil warnanya saja. Seperti itu. Membuat representasi data internal tetap tersembunyi dan memungkinkan akses ke objek hanya melalui operasi yang disediakan. Data internalnya tetap tersembunyi, kemudian hanya yang diperbolehkan mana saja. Mengizinkan inheritance dan polymorph inheritance atau pewarisan. Sistem berlapis atau layer system menetapkan komponen kelapisan untuk mengontrol interaksi antara komponen. Komponen tersebut masuk ke layernya untuk mengontrol interaksi antara komponen seperti apa. Hanya memungkinkan layer untuk berkomunikasi dengan tetangga terdekatnya dengan layer yang sama. Menetapkan fungsionalitas inti secara seperti antar muka perangkat keras atau operasi kernel sistem ke lapisan terendah. Membangun setiap lapisan berturut-turut pada pendahulunya, menyembunyikan lapisan bawahnya, dan menyediakan layanan untuk lapisan atasnya. Lapisan dibagi ke dalam beberapa layar, komunikasinya hanya di satu layar yang sama, dikompromikan ke layer bridging, kemudian lapisan baru tersebut ada pendahulunya, menyembunyikan lapisan bawah, dan menyediakan layanan untuk lapisan atasnya. Dikompromikan oleh layer bridging yang melewati satu atau lebih layar untuk meningkatkan kinerja runtime-nya. Gunakan gaya ini ketika urutan komputasi diperbaiki, ketika antar muka spesifik, dan ketika komponen tidak dapat membuat kemajuan yang berguna sambil menunggu hasil permintaan ke komponen yang lain. Ini sistem berlapis. Call and return style itu seperti ini bentuknya. Main modul, subroutine, subroutine, subroutine A, subroutine B. Nah, ini disebut sebagai layer layer style, sistem layer, application layer, transportasi layer, data layer, data layer. Kemudian ini dalam bentuk object oriented. Ada kelas W, X, Y, Z, komunikasinya seperti apa. Dan ini bentuk call and return architecture. M modul memanggil A memanggil D memanggil T memanggil I, seperti ini. Nah, inilah bentuk dari arsitektur dari call and return. Ini disebut sebagai depth, ini disebut sebagai width. Ada depth, ada width-nya. Nah, ini layer arsitektur, ada komponen-komponen, ada user interface layer. Ini yang berinteraksi dengan user. Ada application layer, ada utility layer, ada call layer-nya. Ini bentuk dari layer arsitektural. Pola dari arsitektur adalah concurrency. Aplikasi harus menangani banyak tugas dengan cara yang mensimulasikan paralelnya. Pola manajemen proses sistem operasi dan juga pola penjadwalan tugasnya. Ini pola dari arsitektur. Persisten atau kegigihan, data tetap ada jika data bertahan melewati proses yang membuatnya. Ada dua pola umum, sebuah sistem manajemen database pola yang berlaku menyimpan dan kemampuan mengambil dari DBMS untuk arsitektur aplikasinya. Sebuah ketekunan dari tingkat aplikasi pola yang membangun persisten daripada feature ke dalam aplikasi arsitekturnya. Distribusi, cara di mana sistem atau komponen dalam sistem berkomunikasi satu sama lain dalam lingkungan terdistribusi. Sebuah broker bertindak sebagai middleman atau menengah antara komponen client dan komponen server. Dia broker itu artinya itu yang menjembatani antara satu komponen dengan komponen lainnya.